Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kembali lagi ketemu dengan kita berdua di podcast kedua kita. Jadi, kalau kemarin di podcast pertama kita udah bahas terkait apa yang? Kesiapan dan persiapan pernikahan ya. Ya, betul. Jadi di podcast kedua ini kita mau bahas yang juga berkaitan ya dengan pernikahan kayak gitu. Jadi temanya adalah apa sih yang sebenarnya perlu ditanyakan ketika taruh. Karena dulu ini termasuk yang aku bikin bingung juga. Gue harus nanya apa gitu. Gue harus apa aja poin-poinnya gitu. Bahkan sebelum ta'aruf berapa menit sebelum ta'aruf gitu ya, atau berapa jam waktu itu, aku tuh harus nelpon orang dulu buat apa sih sebenarnya yang harus kita tanyain gitu ya. Dan apalagi dulu nggak pacaran gitu ya, nggak ngerti gitu-gituan, jadi nggak kesana lah. Belum ada Gimana? pengalaman ya. Belum ada pengalaman, betul. Mungkin agak sedikit cerita, maksudnya kalau aku mungkin agak beda karena itu udah proses yang kesekian. Oh gitu ya. Nah, jadi mungkin sedikit yang baru tahu tentang ta'aruf. Jadi karena seperti yang kami bilang kemarin prosesnya cepat ya. Jadi kami tukeran CV dengan perantara. Terus lalu setelah sama-sama oke gitu ya, ada sholat istikharah dan segala macam, melibatkan orang tua dan juga saling ini ya, melihat tadi ya isi CV seperti itu. Dan sama-sama oke baru, nah ini tahap yang selanjutnya itu adalah ketemu. Nah karena kemarin masanya online ya, kita Iya, juga ketemunya benar. juga online, ditemani perantara kami kayak gitu. Nah ini yang kita akan bahas itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan saat bertemu itu gitu. Jadi lebih kepada kayak memperjelas apa yang ada di CV atau biodata yang sudah dibaca sih ya, kayak gitu juga. Dan juga pertanyaan-pertanyaan lain untuk mungkin lebih meyakinkan lah kayak gitu. Karena kalau mungkin bisa ditanyakan lewat perantara atau lewat WhatsApp atau SMS mungkin ya gitu ya. Tapi pastinya kan kita SMS udah nggak ada SMS sekarang ya. Tapi kan pasti lebih enak atau lebih yakin kalau ditanya secara langsung gitu kan, dijawab secara langsung. Oke, langsung aja yuk kita ke pertanyaan pertama ya. Aku dulu ya atau gimana? Ayo boleh. Oke, jadi kalau pertanyaan pertama itu adalah buat calon suami atau calon istri adalah sebenarnya roadmap atau plan terencana ke depan mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan tuh seperti apa. Nah, ini penting juga gitu ya. Apakah mau lanjutin sekolahnya S1, S2, S3 dan segala macam, atau mungkin ada juga yang dia pengen tinggal di luar kota badai itu, jadi harus akan pindah, atau apalagi ya, contoh-contoh plan yang ini harus banget dari awal disampaikan sebelum akhirnya akad nikah kayak gitu. Ya mungkin kalau dari akunya juga karena aku bekerja ya kemarin ya, jadi mempertanyakan juga bagaimana pandangan calon suami misalnya kayak gitu, untuk kalau misalnya saya bekerja kayak gitu. Nah wanita bekerja bagaimana pandangan menurut calon suami seperti itu. Jadi jangan sampai nanti seperti yang dibahas sebelumnya, mungkin awal-awal diizinkan tapi ternyata tidak boleh, ataupun bagaimana misalnya, atau mungkin karena karakter diri, misalnya kita biasa aktif gitu, tapi ternyata setelah menikah ternyata tidak boleh gitu. Jadi kan seperti bukan diri kita lagi seperti itu. Jadi ya begitulah. Itu mungkin pertanyaan. Jadi terutama buat perempuan-perempuan yang sekarang kondisinya bekerja dan belum menikah, kayaknya ini penting banget ya untuk ditanyakan, terutama tadi ya, apakah boleh boleh bekerja dan karena menikah. sifatnya diskusi langsung, mungkin itu enak juga Kak. Jadi mungkin dijelaskan juga pekerjaannya itu seperti apa. Maksudnya pekerjaannya, misalnya saya keluar seperti ini, kerja dari jam berapa sampai jam berapa, ngapain aja kerjanya kayak gitu. Jadi
dapat gambaran juga calon suaminya, oh bekerjanya seperti ini, itu untuk wanita seperti apa gitu-gitu mungkin. Karena sekarang apa namanya, jenis pekerjaan tuh udah macam-macam banget ya yang ya. Nggak Iya. cuma yang kerjaan dari jam 8 sampai jam 4 doang gitu ya. Tapi ada juga yang ya mungkin part time atau dia jualan atau apa gitu Iya, kan. benar-benar. Dan bagaimana sih calon suami bisa mensupportnya sih kalau kemarin itu gitu, apakah support atau gimana kayak gitu. Jadi di awal itu udah ada mungkin kayak agreement ya, misalnya kayak gitu. Jadi kita meyakini kalau kita tuh benar-benar disupport kayak gitu jadinya. Terutama sih kalau wanita itu penting banget ya kayak gitu, karena kita nantinya jadi makmum gitu. Kalau misalnya aku sih pikirnya dulu kayak gitu. Jadi itu penting banget support itu, dan izin sih kan, kalau udah menikah tuh harusnya izin. Seperti itu. Oke, mungkin itu ya yang pertama ya. Lalu yang kedua apa ya? Yang kedua ini ya terkait tinggal ya, tempat tinggal setelah menikah. Ya, itu penting banget sih. Penting banget, benar. Ini apa? Mau pertama tempatnya di mana, daerah mana ya? Apa di Jakarta? Pertama mungkin lebih ke mau apa namanya, sendiri, maksudnya ngontrak sendiri atau masih bersama orang tua atau mertua gitu. Betul. Kayak gitu. Nah, kemarin dari akunya kan kita lebih kayak kita sama-sama ya kayaknya ya. Benar. Pengen mandiri, jadi memang pengen rumah sendiri gitu. Jadi udah sepakat sih, jadi tinggal, jadi memang, dan ini harus apa ya, diputuskan gitu ya, diputuskan sebelum menikah gitu. Betul. Karena bahkan proses pindahan itu juga harus sudah dilakukan sebelum nikah gitu, karena Iya, bener. nanti abis akad mau kemana gitu, tidur di mana gitu kan, itu harus dipikirin. Meskipun bisa juga di rumah mertua sebentar gitu, terus gitu, tapi kan nggak mungkin seminggu juga, itu kayak terlalu lama ya kalau di rumah. Pindahan itu takes time. Betul. Belum beres-beresnya ya kan, ngatur mau di mana taruhnya, apa yang perlu dibeli lagi dan segala macam. Dan pilihan apakah nanti tinggal di rumah sendiri atau di rumah bareng orang tua atau mertua ini juga semuanya punya plus minus ya. Jadi kalau dulu kan ada yang berpikir bahwa ya tinggal harusnya misah lah, tapi nggak gitu juga konteksnya. Sekarang mungkin ada juga yang ya orang tuanya udah sepuh, udah sakit-sakitan, jadi harus dirawat dan segala macam. Jadi tiap pilihan tuh punya reason ya, yang kita nggak bisa judgement aneh-aneh dulu gitu kan dengan semua pilihan itu, dan itu harus dikomunikasikan sebelum akad. Betul. Jadi intinya sih komunikasi sih, dan kalau kita sih dulu, kalau misalnya setelah intinya di proses ta'aruf yang ketemu itu kita meyakinkan beberapa hal gitu, mungkin tidak terlalu banyak juga ya hal-hal yang krusial ataupun itu udah selesai. Untuk detail kita itu kemarin ngobrolnya bahkan di grup ya, kita punya grup, sehingga ya hati lebih terjaga lah kalau ngobrol walaupun di grup, walaupun sifatnya pribadi kayak gitu, karena perantara kita juga udah bagian dari keluarga. Jadi bahas tentang detail tuh mau di mana dan segala macam, harga bisa di situ kayak benar-benar gitu. Harga, terus apa tadi, daerahnya daerah mana, apa daerah dekat kita kayaknya kantor kemarin siapa. pas ketemu kayaknya nggak sampai sejaman deh. Kayaknya maksudnya kurang lebih lah, nggak lama banget lah gitu. Kayaknya kita udah selesai nih gitu. Jadi karena menurut aku sih ya yang substansi udah selesai gitu, yang ditanyakan kayak gitu apa aja. Jadi memang harus dipersiapkan kira-kira sebelum kita bertemu itu apa aja yang ingin kamu tahu tentang dia kayak gitu. Betul. Karena kalau misalnya visi misi pernikahan bla 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 itu kan udah ada di biodata, maksudnya harus. Kayak gitu. Iya. Udah. Lanjutnya apa? Yang ketiga itu berarti ini ya, proses pernikahan atau resepsinya nih. Mungkin kalau sekarang untuk yang gimana nih? Banyak ya yang perlu ini detail juga nih nanti. Contohnya apa kalau yang perlu dibahas terkait proses pernikahan dan resepsi? Kita ya saat pandemi sih ya kemarin, maksudnya alhamdulillah. Jadi misalnya karena aku orang tuanya di luar kota ya, luar daerah ya, jadi memang luar Jawa ya. Luar Jawa. Mungkin kamu juga nggak tahu dulu ya tembilahan di mana gitu ya. Aku sih waktu dapat CV-nya langsung cari sih. Nah iya, maksudnya juga dikomunikasikan misalnya apakah mau di kota yang sama misalnya ini, ataupun misal kalau saya pengennya, orang tua pengennya di tempat pihak wanita misalnya, atau dikomunikasikan juga ada resepsi atau tidak setelah itu kayak gitu. Benar-benar. Nanti memang ini berpengaruh terhadap dana ya, maksudnya dana
bagaimana proses pernikahan itu, apa siapa yang menanggung, pihak wanita ataupun apa. Nah itu nanti mungkin setelah ini kita akan bahas lebih Benar. lanjut Dan ya salah satu yang dulu selanjutnya. kita jadi apa namanya doa ketika nikah tuh yang pertama adalah eh, ya Allah jangan sampai proses nikahan ini menghasilkan hutang setelah itu. Betul, Ini insyaallah. ini banget ya apa namanya, karena banyak yang dulu ada beberapa kisah juga yang saya dengar tuh, ada yang karena ini prosesnya satu tahun sekali seumur hidup sekali ya kan, apa namanya, jadi harus meriah, harus ngutang dan segala macam, padahal kan nggak harus ngutang juga kayak gitu. Eh, dan yang kedua tuh ini sebenarnya jangan sampai ba'da nikah itu ada konflik, karena ini masalah budaya ya kan, biasanya tuh tiap apa namanya keluarga Adat benar ada segala macamnya, ini harus dikomunikasikan dengan baik kayak gitu. tuh. Dan ini sih memang banyak hal-hal sensitif ya, tapi memang kalau kalau aku sih nganggapnya ya, kalau semuanya ini kuncinya adalah kita sudah melakukan komunikasi ya sama orang tua masing-masing, terutama pihak wanita sih. Pihak laki-laki juga butuh ya. Jadi memang kalau bisa dari sejak lama gitu ya, itu sudah mempersiapkan orang tuanya. Nanti misalnya beberapa tahun sebelumnya gitu, nanti aku kalau mau nikah kayak gini ya ma, pa gitu, misalnya kayak gitu, ini kayak gini-gini, kenapa prosesnya kayak gini loh, kayak gitu. Terus oh ini mungkin akan cepat prosesnya, jadi mereka tuh udah seperti dipersiapkan gitu. Juga mungkin kalau yang orang tuanya mudah untuk, misal zaman sekarang YouTube ya dikasih kajian-kajian misalnya pendek kayak gitu, bagaimana ustadz-ustadz memandang, atau resepsinya yang gimana gitu-gitu, ataupun akad nikahnya cukup atau dan segala macam, sehingga kita punya on the same page gitu, sama pemahamannya dengan orang tua gitu, sehingga mereka tidak terkaget-kaget, ataupun kita yang terkaget-kaget kok harus ada adat ini dan segala macamnya gitu. Jadi persiapan orang tua terutama untuk karena kan menikah itu kan bukan hanya dua orang ya, tapi keluarga gitu, apalagi untuk proses pernikahan dan resepsi itu melibatkan keluarga, bahkan keluarga besar kayak gitu. Jadi yang penting yang tadi ya yang disiapkan itu keluarga inti sih kalau menurut aku dulu, maksudnya orang tua kita kayak gitu. Nah kalau misal mereka udah kuat, keluarnya juga gampang. Betul. Gitu. Dan kalau dulu tuh yang aku masih ingat banget, abis akad kan kita sempat ganti baju ya yang ya, dan itu ada beberapa apa namanya yang menurut aku ya ini nggak usah lah, dan itu kita harus tegas juga kadang sama Perias gitu. perias, benar. Kalau laki-laki mungkin kayak ya nggak usah pakai bedak, nggak apa-apa sebenarnya gitu, kalau menurut aku ya kayak gitu. Dan apalagi dulu tuh ada yang pernah lihat temen yang nggak usah ya, nggak, maksudnya kadang ada laki-laki yang dibedakin tapi malah jadi aneh gitu, malah keringetan, terus malah gimana dan segala macam gitu. Ini ya harus tegas gitu, dari kitanya harus tegas, jangan dalam artian apa namanya ya kalau mereka akan ngerti kok gitu, Malah jadi nggak nyaman lah. Gitu. Oke, mungkin kalau aku dari terakhir yang pertama kali juga, ini terakhir untuk ini ya chapter ini, yang pertama kali ingin didengar saat ketemu itu adalah bagaimana, karena mencari imam ya kalau aku dulu itu ya, maksudnya literally imam gitu, maksudnya bukan imam masjid sih, cuman maksudnya imam buat kita di rumah, itu pengen banget mendengarkan suara tilawahnya calon suami kayak gitu. Jadi apa namanya, pada perantara aku juga Insya Allah ya, beliau sebelum proses itu beliau itu seperti mengerucutkan, ini kayak dosen pembimbing sih, kayak mengerucutkan apa yang ingin aku dapatkan dari seorang laki-laki, apa sih yang ingin aku cari gitu kan. Dan akhirnya dapat 4 kriteria, dan yang pertama itu aku pengen punya suami yang bisa jadi imam, artinya ya imam sholat gitu, maksudnya jadi artinya dia bacaannya harus bagus, bukan seperti qori tapi tartil gitu, kayak gitu. Jadi alhamdulillah sih pas ya dengerin kamu, alhamdulillah gitu, maksudnya oh ini udah gugur gitu, maksudnya syarat ini sudah terpenuhi misalnya gitu. Jadi untuk teman-teman yang lain mungkin juga punya kriteria-kriteria lain, misal saya satunya lagi tuh aku ngelihat bacaan-bacaan bukunya kayak gitu, misalnya kayak gitu, itu kita mirip-mirip atau enggak, ataupun mungkin bisa yang totally different tapi jadinya memperkaya bacaan, ataupun ketika ngobrol itu nyambung apa enggak kayak gitu. Itu bisa dilihat sih saat kita ini orangnya gimana gitu ya gitu. Jadi itu sih yang penting, dan memang kita terutama untuk wanita ya kadang complicated dalam syarat ya kayak gitu.
yang ahwat sih kalau aku lihat ya, maksudnya cewek kayak gitu untuk syaratnya. Jadi kalau bisa itu lebih dipersempit, cari yang benar-benar substansi gitu ya, karena kalau kata apa namanya guru ngaji aku, masya Allah nih ya guru itu katanya karena nggak ada yang sempurna lah. Benar, gitu, nggak ada yang sempurna, coba dikerucutkan lagi apa sih yang ingin dicari dari pernikahan gitu, masya Allah. Pokoknya memang saat proses-proses ini berdiskusi dengan orang-orang soleh itu sangat-sangat penting gitu Betul, ya, karena betul. kita diingatkan. Udah palingnya itu aja ya. Nanti kita lanjut, kayaknya akan ada part 2 ya, Ya part keduanya ini rencananya kita akan coba bahas terkait finansial yang agak banyak ya. finansial yang agak banyak. Tapi bentuknya masih tetap sebenarnya pertanyaan yang perlu ditanyakan sebelum menikah atau saat ta'aruf, bahkan terkait finansial. Itu aja dari kita di podcast kedua ini. Semoga bermanfaat. Lagi-lagi itu paling utama ya, keinginan dari kita, yaitu semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Muad dan Saya Ella. Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.